Inilah wajah provinsi termuda Indonesia, Kalimantan Utara, sejak tahun 2012 lalu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 menjadi payung hukum pembentukan provinsi ke-34 di Indonesia ini. Demografi daerah perbatasan dahulu adalah wajah ketertinggalan. Hal ini lantaran penegakan hukum menjadi faktor utama. Namun kini, provinsi yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak negara Malaysia ini kini berbenah, berlari mengejar ketertinggalan. Ada 5 kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Malinau, Bulungan, Tanah Tidung, Nunukan, dan Tarakan. 2 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia adalah Kabupaten Nunukan melalui Pulau Sebatik dengan Tawau, Sabah, Malaysia, dan Malinau dengan Sarawak. Secara garis besar, terdapat 3 isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu penetapan garis batas, baik di darat maupun di laut, pengamanan kawasan perbatasan, dan pengembangan kawasan perbatasan. Tugas berat yang diemban Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, terlebih dengan tantangan geografisnya. Polda Kalimantan Utara ini merupakan Polda yang berada di utara, berbatasan dengan wilayah Malaysia, itu ada wilayah Tawau, termasuk di wilayah dengan Polres Nunukan dan Polres Malinau, di mana Polda Kalimantan sendiri juga sebagai penyangga ibu kota negara. Semenjak Polda berdiri tahun 2018, 9 Januari, kami mulai melakukan pembenahan secara internal, kemudian memetakan karakteristik wilayah daerah, di mana memang wilayahnya dari mulai area perbukitan sampai ke dataran rendah, rawa-rawa yang dialiri sungai-sungai, di mana penduduknya yang terpencar-pencar. Itu juga menjadi salah satu kendala dari kami, bagaimana untuk menciptakan situasi aman, kondisi nyaman, rakyat sejahtera, ya COVID mereda. Terlebih di masa pandemi, selain 3 isu utama tadi, masih ada persoalan terkait pandemi COVID-19. Di Malinau saja perlu upaya keras untuk menjangkau warga yang tinggal di pedalaman hutan. Para Babin Kamtibmas yang bertugas harus mampu menjangkaunya dengan beragam cara, membabat hutan ataupun menyusuri sungai dengan sarana terbatas. Ya, di wilayah Malinau ini memiliki karakteristik wilayah tersendiri, karena dari 7 polsek, 15 kecamatan, 109 desa, tidak semuanya bisa dilalui dengan jalan darat atau bahkan transportasi air. Ada beberapa wilayah seperti 2 polsek, Polsek Kunjungan dan Polsek Kayan Hulu, kita kalau mau menuju ke sana harus memakai jalur udara, pesawat. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri. Namun demikian, tantangan tersebut menjadi peluang bagi kami untuk bagaimana tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun daerahnya jauh dan terjauh ataupun di wilayah perbatasan. Mengikuti arahan Kapolres AKBP Reza Pahlevi, Babin Kamtibmas Bribka Antonius Yoyo menjadikan tugasnya di perbatasan sebagai pengabdiannya untuk negara. Bribka Yoyo dan anggota polisi lain di Polsek Long Pujungan tak hanya menjaga keamanan, juga menjadi garda terdepan yang bersentuhan langsung melayani masyarakat. Dalam kegiatan seperti ini, tentunya pimpinan sangat mendukung karena dinilai cukup positif dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada di desa-desa perbatasan. Sukanya kami membantu masyarakat dengan ikhlas
tanpa memandang siapapun, apalagi layak untuk dibantu, kami laksanakan. Dukanya, walau raga ini letih dan memiliki keterbatasan, setidaknya kami sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Lain Malinau, lain pula persoalan yang dihadapi daerah perbatasan lainnya di Kalimantan Utara, yaitu Nunukan. Di Nunukan, Pulau Sebatik menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan Tawau, Malaysia, yang waktu tempuhnya hanya 15 menit saja menggunakan jalur sungai. Untuk wilayah Kabupaten Nunukan ini, kerawanan yang seperti disampaikan tadi, banyaknya permasalahan human trafficking dan narkoba, ini karena geografis kita yang berbatasan langsung dengan Malaysia ya. Kita masuk wilayah perbatasan. Nah, di sini banyak celah-celah yang bisa diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelundupan narkoba, begitu juga terkait dengan tenaga kerja Indonesia yang ilegal. Dalam pelaksanaannya ini kita bersinergi dengan instansi yang ada, baik itu Kodim, dengan Angkatan Laut, begitu juga dengan Satgas Pengamanan Perbatasan, ya, untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan maupun tindak pidana yang terjadi. Karena untuk Polres Nunukan ini mungkin tidak sama dengan polres-polres lainnya, karena kita memiliki wilayah perbatasan tersebut. Tugas kepolisian tidak hanya berupaya menjaga ketertiban masyarakat saja, juga memastikan upaya-upaya penyelundupan manusia dan narkoba tidak terjadi. Sinergi juga diperkuat terkait penanganan pandemi di garis depan Indonesia ini. Untuk Polsek Sebatik Timur sendiri membawahi 11 desa. Salah satu desa yang paling kita fokuskan adalah desa Bukit Aru Indah, di mana salah satu Babin Kamtibmas adalah Brigadir Polisi Diki. Beliau untuk terhadap masyarakat luar biasa, kreatif, inovasinya. Salah satunya adalah tentang rumah karantina, tentang ketahanan pangan, dan tentang aplikasi dana desa. Dan kemudian saya sudah mengarahkan juga kepada para Babin Kamtibmas di 11 desa yang di wilayah hukum Polsek Sebatik Timur untuk tetap memberikan himbauan pertama kali, tetap kita mendekatkan kepada masyarakat bahwa secara humanis bahwa polisi itu tidak seram seperti yang dipikirkan orang-orang. Soal penanganan pandemi COVID-19, berkat sinergitas yang kuat antara 3 pilar, TNI, Polri, dan pemerintah desa. Budidaya lele, kita tahu kenapa kita pilih ikan lele, karena ikan lele ini tergolong mudah peliharaannya, dan kedua juga dia tahan terhadap penyakit, dan tentunya Pak Babinsa sendiri juga alhamdulillah membantu untuk menyediakan bibit ikan lele tersebut. Dan kita selalu mengedukasi ke masyarakat bahwasannya ikan lele ini aman, higienis dikonsumsi. Jadi lambat laun alhamdulillah masyarakat sudah mulai welcome terhadap budidaya ikan lele. Selain budidaya ikan lele, juga kita merangkul atau bergandingan kepada kelompok wanita tani dengan depo hidroponiknya. Alhamdulillah sudah bisa dijual di skala mungkin di desa sudah dijual, di desa tetangga juga kita sudah sampai ke sana. Per ikat ini ya cukup terjangkau, harga 5.000. Melalui budidaya ini menjadi salah satu penunjang ekonomi untuk masyarakat desa Bukit Aru Indah khususnya. Apalagi masa-masa pandemi ini sulit sekali untuk mencari pekerjaan. Bahkan ada beberapa warga masyarakat desa Bukit Aru Indah yang kena PHK, dan beliau ikut berpartisipasi dalam budidaya ini. Untuk pembangunan desa, 3 pilar ini juga menjaga akuntabilitas desa dengan membuat aplikasi dana desa yang transparan. Melalui aplikasi ini, semua bisa memantau pemanfaatan dana desa. Kini pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan adalah menjadikan masyarakat di perbatasan tetap produktif.
pandemi yang sudah meluluh lantahkan sektor ekonomi perlahan diperkuat. Namanya tidak ada dana untuk membangun langgar untuk tempat ibadah sih, karena memang pada saat itu jarak ke rumah ibadah lumayan jauh. Provinsi termuda Kalimantan Utara dari semua sisi masih dalam tahap pembangunan. Gerbang perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara jiran ini masih harus mengejar segala ketertinggalannya. Penguatan wilayah perbatasan tak hanya pada penegakan hukum saja, melalui kehadiran pelayanan lintas batas negara sebagai wajah kedaulatan negara Republik Indonesia. Tetapi juga kini difokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, upaya-upaya tersebut mulai terlihat bertahap dikebut. Ada 4 proyek besar yang sedang dilakukan di Kalimantan Utara, yaitu pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KIPI di Tanah Kuning, Mangkupadi. Lalu pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan memaksimalkan potensi sungai di Kaltara. Selanjutnya, Kota Baru Mandiri atau KBM Tanjung Selor dan pembangunan Food and Rice Estate. Kepolisian Resor Bulungan yang berada di ibu kota Provinsi Kalimantan Utara juga berfokus untuk mengawal proses pembangunan, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul mampu diatasi secara berkeadilan. Kepala Kepolisian Resor Bulungan AKBP Ronaldo Maradona Siregar telah menanamkan sejumlah nilai sebagai pedoman menjalankan tugas para anggotanya di lapangan. Saat ini nilai yang kami tanamkan di Polres Bulungan itu namanya paten. Paten itu prima, adaptif, tangguh, edukatif, nyata. Kenapa kami bawa nama program itu? Karena kita sedang menghadapi COVID-19, perlu beradaptasi dengan cepat. Kita juga membangun ketangguhan masyarakat yang kami layani di sini. Kami juga memberikan edukasi untuk memajukan masyarakat di Kabupaten Bulungan ini. Kondisi geografis dan demografis masyarakat menjadi tantangan kerja AKBP Ronaldo. Namun dengan semangat Polri presisi, ia berharap semua tantangan bisa teratasi. Kalau secara umum, sebenarnya situasi Kamtibmas di Polres Bulungan ini overall itu relatif aman ya. Tingkat kriminalitas di sini juga tidak tinggi, tingkat konflik juga tidak tinggi. Problemnya memang dalam kami memberikan pelayanan itu, wilayah kami sangat luas, personil kami memang jumlahnya cukup terbatas, baru sekitar 30% dari jumlah yang ideal. Kemudian persebaran masyarakatnya juga scattered gitu, jadi terpisah-pisah di berbagai tempat yang kemudian secara geografis untuk menyentuh ke masyarakat itu perlu upaya yang lebih, karena mereka ada beberapa tempat yang kami layani di sini susah untuk dijangkau, karena kebetulan saat ini Polres Bulungan itu masih melayani masyarakat di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan sendiri dan Kabupaten Tanah Tidung. Apa yang menjadi target kerja Polres Bulungan yaitu upaya menjaga Kamtibmas dari konflik horizontal sampai pada pelosok-pelosok wilayah Bulungan. Meskipun berada di remote area, upaya itu dilaksanakan dengan teguh. Dibuktikan salah satunya Polsek Tanjung Palas Timur. Ibda Haji Firman Arifahi mengungkap ada 15.000 penduduk di wilayah hukumnya. Pendatang dan pribumi berupaya bersama-sama menjalankan kehidupan sosial kemasyarakatannya secara harmonis. Di sini saya sampaikan bahwa ada 8 desa dengan 3 suku, yaitu 3 desa adalah suku Bugis, 2 desa adalah suku Jawa, dan 3 desa adalah suku Dayak. Alhamdulillah, karakter masyarakat yang ada di Kecamatan Tanjung Palas Timur
bisa bersama, bisa hidup majemuk di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan relatif aman, tertib dan terkendali. Saya tidak mengedepankan penegakan hukum, tapi saya mengedepankan adalah suatu pembinaan penggalangan kepada masyarakat dan membuat suatu inovasi pembangunan TK Al-Quran. Ini adalah suatu inovasi yang untuk menjadi suatu pencegahan dini dengan membekali ilmu agama kepada anak-anak, sehingga kedepannya itu bisa terhindar dari suatu perbuatan-perbuatan kriminalitas. Bersama warga, kepolisian sektor Mangkupadi yang jauh di pelosok Bulungan, terlebih karena infrastruktur transportasi masih sangat terbatas, bahu-membahu menjaga Kamtibmas bersisian juga dengan mengupayakan keberlanjutan pendidikan bagi generasi mudanya. Saya bertugas di Polsek Tanjung Palas Timur sejak tahun 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah selama tahun 2009 sampai sekarang, jujur saya selaku petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Tanjung Palas Timur ini sudah mengalami beberapa fase, ya. Mulai dari fase listrik tidak ada, kemudian jalanan masih hancur-hancuran, kemudian signal tidak ada. Kemudian alhamdulillah 3 tahun terakhir ini semua fasilitas tersebut sudah ada. Saya melihat bahwa anak-anak ini banyak ketika pulang sekolah tidak ada kegiatan. Atas dasar itu saya berinisiatif menghubungi pihak sekolah, berdiskusi, dan kebetulan memang basic saya dari taekwondo, meminta untuk mengajar di sekolah diperbantukan. Ya, sebagai salah satu bentuk pengabdian juga sih selaku petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Tanjung Palas Timur, khususnya di Desa Mangkupadi. Apa yang diupayakan Polsek Tanjung Palas Timur mendapatkan apresiasi dari Kepala Desa Mangkupadi. Saya mengapresiasi kerja Babin Jamal dan Kapolsek Haji Firman dalam menjaga Kamtibmas. Harapan saya kedepannya semua polisi bisa menyentuh semua masyarakat seperti mereka. Membangun masyarakat di area terpencil dan penuh keterbatasan bukanlah hal yang mudah. Perlu mental yang kuat dan juga itikat yang bulat untuk bersama membangun masyarakat sampai ke generasi termudanya. Kami punya 48 Babin Kamtibmas saat ini. Babin Kamtibmas itu mewakili wajah kami, wajah kepolisian di level yang paling ujung. Jadi ujung tombaknya memang Babin Kamtibmas. Karena yang mereka lihat sehari-hari masyarakat yang tersebar itu bukannya Pak Kapolresnya, bukan pimpinan Polri yang lebih tinggi lagi, tapi seorang Babin ini yang walaupun cuma satu tapi dia melayani desa-desa, termasuk desa-desa kami yang masih di remote area gitu, desa-desa terpencil. Awalnya kami patungan untuk membeli bahan sembako. Setelah itu kami rapatkan untuk membuat posko COVID waktu itu, posko COVID-19. Kota Tarakan menjadi pintu masuk menuju Provinsi Kalimantan Utara. Kota dengan luas 657,3 km persegi ini, 61,8% atau 406,53 km persegi berupa lautan, dan sisanya 38,2% atau 250,8 km persegi adalah daratan. Menjadi kota persinggahan untuk menuju kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Utara, bahkan gerbang internasional ke negara tetangga Malaysia. Kota dengan sebutan Bumi Paguntaka atau kampung kita dalam bahasa Indonesia menjadi daerah paling padat penduduknya. Di masa pandemi, sebagai daerah perlintasan dan persinggahan, Tarakan pernah menjadi zona merah dengan angka positif COVID-19 yang cukup tinggi. Karenanya, Kepolisian Resort Tarakan berupaya keras meredam penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, baik yang berasal dari pendatang ataupun antar masyarakat kota.
Untuk program kerja kami secara umum, bahwasanya untuk di wilayah hukum Polres Tarakan, kita memiliki program kerja yaitu untuk menjaga dan menciptakan situasi Harkamtibmas di Kota Tarakan yang kondusif. Tarakan ini sebuah pulau dengan memiliki luas kurang lebih 677 km persegi dan jumlah penduduk kurang lebih 242.000. Tentunya karena Tarakan bersifat pulau, banyak pendatang-pendatang sehingga masyarakat yang ada di Kota Tarakan ini sifatnya heterogen, begitu banyak sehingga dengan banyaknya kekhasan atau sifat-sifat masing-masing sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan yang ada atau dinamika yang ada. Dalam dinamika tersebut kami kelompokkan ada 4 dinamika yang menjadi prioritas kami atau permasalahan yang menjadi prioritas kami, yaitu pertama, masih terbayang-bayangnya masyarakat terkait konflik SARA yang terjadi pada tahun 2010. Kemudian yang berikutnya, adanya konflik-konflik tanah yang muncul dengan kentalnya hukum adat yang ada. Dan berikutnya lagi terkait perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu sehingga muncullah bencana alam ataupun banjir. Dan yang keempat yaitu adalah rawannya masuknya narkoba dari negara luar. Salah satu wilayah terpadatnya adalah Desa Karanganyar. Desa dengan 70 rukun tetangga ini mendapat binaan hanya dengan 1 orang Babin Kamtibmas saja selama pandemi COVID-19 menghantam. Karenanya, dibutuhkan kerjasama antar instansi pemerintah lainnya untuk penanganan pandemi. Belum lagi perekonomian yang terimbas dan melemah. Saya sampaikan untuk Polsek Tarakan Barat, kami prinsip kerja, intinya pola kerja kami intinya mengedepankan 1, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan tuntas. Prinsip inilah yang kami coba sampaikan kepada rekan-rekan Babin Kamtibmas, termasuk Pak Mardiono, mengingat untuk Karanganyar ini perlu catatan khusus karena ada 70 RT yang tersebar, yang dalam hal ini penanganannya tidak bisa dilaksanakan sendiri. Disinilah peran Babin Kamtibmas Pak Mardiono ini yang mohon maaf bisa membagi waktu kedinasan hingga aktivitas sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini peran serta beliau bekerja sama dengan kelurahan, Babinsa dan ketua-ketua RT, karena kampung Trengginas di sini pengurusnya seluruhnya adalah ketua RT yang saya libatkan. Karena ketua RT ini yang mengetahui psikologis masyarakat sekitarnya. Pada penanganan COVID-19, Babin Kamtibmas Aibda Mardiono bekerja dengan Babinsa dari TNI dan perangkat desa, gencar melakukan tracing dan membantu pemulihan mereka yang positif tertular virus COVID-19. Pemantauan pasien COVID-19 maupun lansia yang tak terurus, serta mendistribusikan bantuan secara merata. Sementara ketika aktivitas mulai pulih, secara bertahap Aibda Mardiono mengawasi kegiatan masyarakat agar masyarakat tidak melupakan protokol kesehatan meskipun Kota Tarakan sudah berada di level aman COVID-19. Memang karakter masyarakat ada yang beda-beda, ada yang diingatkan. Awalnya kami bentuk karena adanya kasus COVID-19 yang ada di wilayah Kelurahan Karang ini. Awalnya keluhan dari warga yang merasakan isolasi mandiri yang terkena COVID-19, mereka merasa dibatasi, kegiatan aktivitasnya dibatasi, tetapi keperluannya tidak dipenuhi ataupun bahan pokoknya dalam melaksanakan isolasi mandiri tadi tidak dipenuhi. Dari situlah kami bersama tim dengan waktu Kota RT, Babinsa, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Komandan Ramil, berupaya bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Awalnya kami patungan untuk membeli bahan sembako. Setelah itu kami rapatkan untuk membuat posko COVID waktu itu, posko COVID-19. Setelah itu alhamdulillah datang bantuan dari warga masyarakat untuk mengantisipasi keluhan warga yang akan melaksanakan isolasi mandiri berikutnya. Kini, meski dalam pembatasan aktivitas, namun kegiatan masyarakat di Kampung Trengginas mulai berangsur pulih.
Semua berkat sinergi yang baik antar instansi dan juga masyarakat yang mau bekerja sama membangun kondisi dari keterpurukan. Pada waktu itu, ya namanya orang awam, kita tidak tahu penyakit COVID-19 ini. Dengan aktifnya beliaunya, Bapak Babin Kamtibmas dan Kampung Trengginas, alhamdulillah pada waktu itu sempat bingung, kacau. Nah, mungkin kayak apa namanya, frustasi lah. Nah, untung dengan dorongan beliaunya ngasih semangat untuk menghadapi COVID. Alhamdulillah sampai sekarang bisa sembuh. Saya Ketua Mardiono waktu beliau dikasih amanah atau dikasih ditugaskan sebagai Babinsa Kelurahan Karanganyar, beliau melakukan silaturahmi ke tempat saya dan itu dilakukan hampir kurang lebih 2 bulan lebih. Karena beliau keliling, mau tahu mana-mana saja, 70 RT posisinya di mana saja. Bila terjadi sesuatu, beliau bisa melakukan dengan tepat, oh ini RT ini terjadi, ada kemalingan, ada KDRT, mungkin itu yang dilakukan beliau. Atas keberhasilan Kampung Trengginas menjadi sentra penanganan COVID-19 dan perlahan menuju pemulihan ekonomi dengan tetap membantu warga yang masih terdampak, Kapolres Tarakan memberikan apresiasi kepada seluruh anggota yang bekerja dengan tulus dan ikhlas. Jadi kami Babin Kamtibmas adalah garda terdepan kami. Tentunya saya harapkan kepada mereka untuk lebih luas dan lebih sabar dalam menjalin komunikasi. Dan kemudian juga karena mereka sebagai penjuru, tentunya kami harapkan mereka juga melaksanakan koordinasi dengan lingkungan kelurahan ataupun rekan-rekan Babinsa dari TNI. Kami selalu sampaikan kepada seluruh personil Polres Tarakan, baik yang baru ataupun yang sudah senior-senior, bahwasanya kerjalah dengan baik, kerja ikhlas, dan mudah-mudahan segala yang kita lakukan selalu mendapatkan pahala dari Allah SWT.